Total investasi dalam maupun luar negerinya itu mendominasi dengan sebagai urutan pertama, walaupun perbedaannya tidak banyak dibandingkan dengan nomor 2-nya. Kalau Jawa Barat 72,5 triliun atau 15,2%, kalau DKI Jakarta itu 71,1 triliun atau 14,9%. Dan kemudian diikuti oleh Jawa Timur 8,1%, kemudian Sulawesi Tengah 6,6% atau 31,6 triliun, dan berikutnya adalah Banten 6,2%. Tapi ini setelah kita bisa melihat lebih dalam lagi, bukan hanya di Jawa Barat saja, bukan hanya di level provinsi, tetapi level kabupaten, kota, ini kita bisa breakdown di daerah mana saja investasi yang masuk di Jawa Barat. Ini saya contohkan aja, kita ambil Jawa Barat misalnya ya, Provinsi Jawa Barat. Kita ada breakdownnya nih, kabupaten mana yang paling besar. Jadi kabupaten pertama adalah Kabupaten Bekasi dengan nilainya berapa, 18,75 triliun, kemudian diikuti oleh Karawang, Bogor, Subang, dan Kota Bandung. Dan kita bisa ada breakdown lebih detailnya lagi. Termasuk adalah industrinya itu industri apa saja. Nah, industrinya kita lihat, oh kalau di Jawa Barat nih, industrinya paling banyak di industri misalnya nomor 2 ya kendaraan bermotor atau alat transportasi lain. Kemudian perumahan. Coba kita bandingkan misalnya dengan Sulawesi Tengah. Yang di luar Jawa ya Pak? Ya, di luar Jawa. Oh, kalau di luas Sulawesi Tengah ternyata industri logam dasar atau barang logam itu nomor besar. Kedua, kemudian diikuti oleh pertambangan, dan yang ketiga oleh industri kimia dan farmasi. Jadi memang kalau kita lihat perbedaannya sesuai dengan karakteristik dari keunggulan daerah masing-masing. Nah, sehingga kita juga menyesuaikan dari segi penyerapan tenaga kerjanya itu kita memberikan juga pendidikan sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga penyerapan tenaga kerja dari setiap daerah itu memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan investasi yang masuk dan kebutuhannya yang kita sudah trajektori dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan human capitalnya ini itu bukan 6 bulan atau setahun, tapi sudah dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya gitu. Karena investasi yang masuk itu biasanya pada saat mereka membuat misalnya pabrik atau manufacturing itu akan membutuhkan waktu misalnya 2 tahun untuk bangun pabrik, ya kan. Jadi selama 2 tahun itu kita siapkan orang-orangnya, human capitalnya, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan dari sumber daya manusia kita. Nanti penyerapan tenaga kerja juga bisa semakin maksimal ya Pak ya? Iya. Dan sekarang tadi kita lihat dari daerahnya Pak, tapi sekarang kalau kita bergerak, lihat dari sektornya apa saja Pak yang menjadi yang unggulan, yang utama? Ya, ini sektornya, ini kita lihat dari gabungan itu dua ya, dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Di triwulan kedua ini, pertama industri logam dasar, barang logam, bukan besi dan peralatan itu 67,1 triliun, kemudian pertambangan 53,6 triliun atau 11,2%, jasa lainnya kemudian diikuti oleh transportasi gudang dan telekomunikasi, dan juga perdagangan dan reparasi. Jadi, dan ini sebenarnya masih ada lagi ke bawahnya, tapi kita hanya tampilkan 5. Sebetulnya kalau kita tampilkan semuanya nanti cukup panjang, tapi kita terbuka untuk nanti teman-teman media menginginkan lebih lanjut lagi, kita akan bisa berikan maupun kepada siapapun.